Halo, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosinari Pradiani dan teman kelompok saya Yulia Dewi Anggriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah domestikasi. Slide yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat domestikasi ikan. Orang Mesir dan orang Cina itu pertama kali merintis budidaya ikan di sekitar 2500 sebelum Masehi. Asal mula aquaculture ini tidak diketahui. Meskipun ada beberapa teori, mulai dari konsentrasi ikan di danau busur sapi yang terbentuk secara alami, hingga mereka isolasi kolam dan sawah selama banjir musim. Aquaculture ini tidak populer di Eropa sampai abad pertengahan, ketika konsumsi daging ikan dilarang dan budidaya ikan mas di kolam menjadi populer. Penurunan terjadi pada abad ke-19 karena perbaikan transportasi membuat ikan lebih tersedia dan lebih murah. Sebaliknya, budidaya perikanan di Amerika Utara tidak berkembang pesat sampai akhir abad ke-20. Slide selanjutnya yaitu pertumbuhan aquaculture. Ini merupakan fenomena modern. Sekitar 97% spesies yang dibudidayakan saat ini telah didomestikasi sejak awal abad ke-20. Hal ini sebagian karena kemajuan dalam penelitian dan juga karena penurunan perikanan dan eksploitasi stok alam yang berlebihan, sehingga membuat ikan menjadi sumber protein yang lebih langka dan mahal. Slide selanjutnya yaitu kemunculan budidaya ikan di Eropa. Yang pertama itu pada tahun 1842 di Prancis, itu pemupukan buatan gamet ikan salmoid. Kemudian yang kedua pada tahun 1866 di AS dan Norwegia itu untuk ikan kod. Sedangkan pada tahun 1874 di AS terkait dengan transfer teknologi untuk reproduksi tiruan ikan trout pelangi. Slide selanjutnya yaitu aquaculture. Akibat aquaculture ini, yang pertama sektor pertanian yang tumbuh paling cepat. Kemudian konsumsi ikan meningkat lebih dari 2 kali lipat. Dan yang ketiga adalah budidaya air laut menjadi puncak sektor pertanian. Selanjutnya yaitu produksi aquaculture. Yang pertama itu produksi aquaculture berjumlah kurang 1 juta ton pada tahun 1950-an. Pada tahun 2004 telah mencapai hampir 60 juta ton. Anak benua Asia menyumbang lebih dari 90% dari total produksi dunia. Kemudian Cina memproduksi 50%. Slide berikutnya yaitu sekitar 16% protein hewani yang dikonsumsi dengan skala dunia itu berasal dari ikan. Kemudian lebih dari 1 miliar orang bergantung pada ikan sebagai protein utama. Sekian dan terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.